Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 160, fokusnya mengerjakan tabel 3.8 di sini dan soal nomor 1, 2, 3. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mengisi tabel 3.8 dan menjawab soal nomor 1, 2, 3, ada baiknya kita lihat dulu di halaman 159 karena tabel ini masih nyambung dengan gambar di halaman 159. Ini dia. Halaman 159 nomor 3, refleksi terhadap garis X sama dengan K dan garis Y sama dengan H. Pada topik ini kalian akan mempelajari langkah-langkah dalam merefleksikan suatu objek terhadap garis X sama dengan K. Untuk itu, ayo lakukan aktivitas eksplorasi 3.5. Eksplorasi 3.5, refleksi terhadap garis X sama dengan K. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ini gambar yang pertama yaitu gambar 3.25, refleksi segitiga ABC terhadap X sama dengan 0. Segitiga ABC itu yang berwarna merah di sini, Dek. Kemudian direfleksikan terhadap X sama dengan 0. X sama dengan 0 itu sama aja dengan sumbu Y. Nih ya keterangannya ya, X sama dengan 0 itu garisnya yang ini. Sehingga menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen atau segitiga yang biru di sini. Oke, berikutnya gambar 3.26, refleksi segitiga ABC terhadap X sama dengan 1. Nah, garis X sama dengan 1 itu yang ini. Ya, ini kan kalau kita lihat sumbu mendatar ini adalah sumbu X dan di sumbu X ini angka satunya itu yang sebelah sini, ya kan? Nah, dari angka 1 ini tinggal kita tarik garis ke atas ke bawah aja menjadi garis lurus. Itulah garis X sama dengan 1. Terus segitiga aslinya adalah segitiga ABC yang berwarna merah ini. Direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X sama dengan 1 ya, terhadap garis X sama dengan 1 menjadi segitiga yang biru ini, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Oke, lanjut gambar di bawahnya. Berikutnya gambar 3.27, refleksi segitiga ABC terhadap X sama dengan 2. Oke, garis X sama dengan 2-nya yang ini ya. Ini aslinya dari titik angka 2 di sini yang ada di sumbu X ya, angka 2 ini kan. Nah, tinggal ditarik garis ke atas ke bawah aja, jadilah garis X sama dengan 2. Terus segitiga aslinya kan yang merah ini. Ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, jadinya segitiga yang biru di sini. Oke. Terakhir, gambar 3.28, refleksi segitiga ABC terhadap X sama dengan 3. X sama dengan 3 yang ini ya, ini dari angka 3 pada sumbu X, tinggal ditarik garis ke atas ke bawah aja, jadilah garis X sama dengan 3. Segitiga aslinya yang merah, ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3, jadinya segitiga yang biru ini. Memang dia jadi tabrakan gitu ya gambarnya, tapi nggak ada masalah. Oke, nah nanti dari keempat gambar ini kita mengisi tabel di halaman 160 tadi. Coba sekarang kita lihat tabelnya. Di sini gambar di atas, maksudnya gambar di halaman 159 tadi menunjukkan hasil refleksi terhadap X sama dengan 0 atau sumbu Y, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan 3. Selanjutnya, tuliskan koordinat bayangan segitiga ABC untuk masing-masing refleksi pada tabel 3.8. Oke, tabel 3.8, refleksi titik terhadap garis X sama dengan K. Di kolom pertama ini ada titik sudut segitiga ABC. Titik A koordinatnya sudah dikasih tahu yaitu 2,-2. Titik B koordinatnya 5,-1 dan titik C koordinatnya 4,2. Nah, di sini kita disuruh mengisi ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 0 atau sumbu Y, maka nanti koordinat A-nya jadi berapa, berapa, koordinat B-nya jadi berapa, berapa, begitu juga dengan koordinat C-nya
jadi berapa, koma berapa. Nanti untuk seterusnya ini kita kasih nama A aksen, B aksen, C aksen ya, seperti pada gambar tadi. Nah, ini harus kita lihat pada gambar di halaman 159. Sama, ketika direfleksikan dengan garis X sama dengan 1, maka nanti A aksennya berapa, koma berapa, B aksennya juga gitu, C aksennya juga gitu ya. Pokoknya kita lengkapi semua, kita lihat dari gambar yang tadi. Oke, sampai dengan kolom keempat ini juga, kolom kelima ini juga sama kayak gitu. Kita lengkapin dulu, baru nanti kita jawab soal nomor 1, 2, dan 3. Oke, kalau gitu kita kembali lihat pada gambarnya tadi. Ini dia. Oke, ini dia gambarnya. Nah, gambar yang pertama ini direfleksikan terhadap garis X sama dengan 0 atau disebut sebagai sumbu Y. Kak Sari catat dulu di sini, baru nanti kita pindah ke tabelnya ya. Oke, yang kita mau cari tahu hanya koordinat A aksen, B aksen, dan C aksen saja, karena koordinat A, B, dan C-nya sudah ada di tabel tadi ya. Oke, untuk koordinat A aksen yang mana? Ini deh A aksen. Lihat, A aksen kan titiknya ada di sini. Nah, kita melihatnya itu dari sumbu X dulu. Di sumbu X dia menunjuk ke angka min 2 ya, atau negatif 2. Jadi kita tulis negatif 2, koma. Nah, titik A aksen ini di sumbu Y-nya juga menunjuk ke angka negatif 2. Pokoknya kalau yang di bawahnya 0 ini berarti negatif ya. Ini negatif 1, ini negatif 2. Berarti karena dia menunjuk ke angka negatif 2, ya udah kita tulis negatif 2. Jadi untuk A aksen koordinatnya adalah negatif 2, negatif 2. Sekarang untuk B aksen. B aksen itu yang sebelah sini. Lihat titik ini di sumbu X menunjuk angka negatif 5 dan di sumbu Y menunjuk angka negatif 1. Jadi koordinatnya adalah negatif 5, negatif 1. Oke? Negatif 5, negatif 1. Terakhir untuk C aksen. Ini dia titiknya C aksen. Lihat di sumbu X dulu. Nah, ini di sumbu X. Ini kan sumbu X nih ya. Nah kan ini sumbu X. Nah titik C aksen ini di sumbu X nya menunjuk angka negatif 4 dan titik C aksen ini di sumbu Y nya menunjuk angka 2. Jadi koordinatnya negatif 4, 2 kayak gitu. Sudah selesai ya. Ini yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 0. Nanti tinggal kita pindahkan di tabel aja. Nah sekarang kita lihat juga untuk yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan 1. X sama dengan 1. Koordinat A aksennya berapa, koma berapa, B aksennya berapa, koma berapa, C aksennya berapa, koma berapa. Kayak gitu. Oke, untuk A aksennya dulu. Mana? Ini dia A aksen ya. Lihat titik ini di sumbu X-nya dia menunjuk angka 0 ya kan? Nih, tarik ke atas, ini kan di sumbu X dia di angka 0 dan di sumbu Y-nya dia di angka min 2 atau negatif 2. Jadi berapa koma berapa? Ya 0, negatif 2. Gitu aja. 0, negatif 2. Sekarang untuk B aksen. Mana? Ini dia B aksen. Titik ini di sumbu X-nya menunjuk angka negatif 3, di sumbu Y-nya menunjuk angka negatif 1. Berarti negatif 3, negatif 1. Itu titik koordinatnya. Terakhir untuk C aksen. Ini dia C aksen. Lihat di sumbu X dia menunjuk angka negatif 2 dan di sumbu Y dia menunjuk angka 2. Jadi negatif 2, 2. Kalian sudah nggak bingung kan cara menentukan titik koordinat kalau melihat gambarnya? Mudah-mudahan nggak bingung ya. Tapi kalau masih ada yang agak-agak bingung, dengar aja penjelasannya Kak Sari ini. Mudah-mudahan jadi tambah paham. Oke? Nah, sekarang kita beralih ke gambar yang ketiga. Ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Oke. X sama dengan 2. Kita cari koordinat A aksen, B aksen, dan C aksennya. Oke ya, lihat dulu untuk yang A aksen. A aksen itu titiknya di sini. Dia berhimpit sama titik A aslinya. Nah, titik ini berapa koma berapa? Lihat di sumbu di sumbu X dia menunjuk angka 2 dan di sumbu Y dia menunjuk angka negatif 2. Jadinya 2, negatif 2. Selalu X dulu baru Y.
seperti ini. Terus B aksen, mana? Ini dia B aksen ya. Titik ini di sumbu X-nya menunjuk angka negatif 1 dan di sumbu Y-nya juga menunjuk angka negatif 1. Jadi negatif 1, negatif 1. Oke. Terakhir untuk C aksen. Ini ya C aksen. Lihat di sumbu X-nya dia menunjuk angka 0, oke. Di sumbu Y-nya dia menunjuk angka 2. Jadi koordinatnya berapa, berapa? 0,2. Kayak gitu. Tulis. Sip, sudah. Terakhir, ketika direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Oke, kita tulis juga X sama dengan 3. Maka koordinat A aksen, B aksen, dan C aksennya berapa? Oke ya, kita lihat untuk A aksen itu yang ini deh. Nih, kan A aksen, B aksen, C aksen itu segitiganya yang warna biru kan? Berarti A aksen itu yang ini nih. Dan memang kelihatan kok ini hurufnya A terus ada petik di atasnya. Itu bacanya A aksen. Oke, titik A aksen ini koordinatnya berapa? Di sumbu X dia angka 4, di sumbu Y dia angka negatif 2. Jadi 4, negatif 2 ya. Kita tulis 4, negatif 2. Lagi untuk B aksen, ini dia B aksen. Di sumbu X dia di angka 1, di sumbu Y dia di angka negatif 1. Berarti 1, negatif 1. Terakhir untuk C aksennya. C aksen itu yang ini. Nah, di sumbu X dia di angka 2, di sumbu Y dia juga di angka 2. Jadi 2,2. Oke. Sip, berarti kan udah semua ya ini ya, tinggal dipindahkan ke tabel aja. Kembali ke halaman 160. Oke, hasil kita menentukan koordinat titik A aksen, B aksen, C aksen ini tadi sudah Kak Sari pindahkan di tabelnya ya, seperti ini deh. Untuk refleksi X sama dengan 0, yang ini semua tadi ya. Untuk refleksi X sama dengan 1, yang ini. Refleksi X sama dengan 2 itu yang dari sini tadi kan. Nah ini ya, terakhir untuk refleksi X sama dengan 3, yang ini nih, yang terakhir ini. Oke, hati-hati memindahkannya, jangan sampai salah angkanya. Oke, kalau misalnya kalian melihat di tampilan videonya Kak Sari ini agak silau, nggak masalah ya Dek ya, toh kalian tadi kan sudah mengikuti sebelumnya. Di sini kan angka-angkanya jelas ya. Nah silaunya itu karena ini dasarnya warna hijau, sementara Kak Sari menggunakan pensil, jadinya kayak warna abu-abu ketemu warna hijau itu nggak nyambung aja. Tapi kalau ketemu dengan dasar warna putih dia kebaca banget ya. Oke, intinya untuk tabel 3.8 sudah bisa kamu isi semua ya Dek ya. Nah sekarang kita kerjakan soal nomor 1. Berdasarkan pengamatan kalian, nilai apakah yang berubah? Nah, coba kita lihat. Ternyata nilai yang berubah adalah nilai X-nya atau yang depannya. Ini ya, tadinya 2 berubah menjadi negatif 2. Tadinya 5 berubah menjadi negatif 5. Tadinya 4 berubah jadi negatif 4. Sementara angka yang belakangnya nih tetap ya, negatif 2 tetap negatif 2, negatif 1 tetap negatif 1, 2 tetap 2. Berlaku juga untuk yang lainnya. Nih, angka belakangnya selalu tetap ya. Ini kan negatif 2, negatif 1, 2 sama, negatif 2, negatif 1, 2. Ini juga sama ya, selalu negatif 2, negatif 1, 2. Yang berubah angka depannya aja atau angka yang ada di sumbu X-nya ya. Nah, berarti kan kita bisa jawab berdasarkan pengamatan kalian, nilai apakah yang berubah? Yaitu nilai X-nya atau biasa disebut dengan nilai absisnya. Absisnya yang berubah. Kalau nilai Y itu namanya nilai ordinatnya ya. Nah, pokoknya ini yang berubah adalah nilai X-nya. Paham ya? Kamu nulis kayak gini boleh, atau pakai kata-kata nilai X-nya yang berubah juga boleh. Takutnya nanti gurumu malah mempertanyakan absis apa lagi gitu ya. Enggak sih, para bu guru, pak guru pasti tahu lah. Berdasarkan pengamatan kalian, nilai apakah yang berubah? Nilai yang berubah adalah nilai X-nya.
Gitu aja ya, ini lebih jelas lah. Nah, sip, sudah ya terjawab. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 2. Tentukan hasil bayangan refleksi untuk A, koordinatnya X, Y terhadap garis X sama dengan K. Nah, menjawab soal nomor 2 ini nanti sekaligus menjawab rumus umum untuk hasil refleksi titik A yang koordinatnya X, Y terhadap garis X sama dengan K. X sama dengan K, K-nya ini nanti boleh diganti berapa saja, bebas, rumusnya nanti mengikuti. Nah, Kak Sari salinkan rumusnya seperti ini. Di sini menjawabnya untuk nomor 2, bayangan titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan K adalah A aksen dalam kurung, ini dek rumusnya ya, 2K kurangi X, Y, tutup kurung. Nah, sekaligus ini untuk menjawab soal nomor 2. Kubacakan, bayangan titik A, X, Y jika direfleksikan terhadap garis X sama dengan K adalah A aksen, koordinatnya 2K kurangi X, Y. Jadi untuk nilai Y-nya tetap, untuk nilai X-nya berubah mengikuti ini. 2K itu artinya 2 kali K, berarti 2 dikali nilai K yang di sini, terus dikurangi X. X-nya itu ngambil dari angka yang ada di sini, kayak gitu. Pokoknya ini jawab dulu aja, nomor 2 seperti itu. Nah, nanti untuk penggunaan rumus ini kita pakai mengerjakan soal nomor 3. Ya, jadi untuk soal nomor 2 sudah terjawab dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Diberikan titik Z 3,-4. Yang diminta, tentukan bayangan hasil refleksi titik Z terhadap garis X sama dengan 2. Oke, jadi kita gunakan rumus di soal di jawaban nomor 2 tadi ya, untuk mengerjakan soal nomor 3. Nomor 3, kita tuliskan jawabannya kayak gini aja. Tulis dulu koordinat Z yaitu 3,-4. Terus gini, direfleksikan ya. Kita tulisnya refleksi aja terhadap garis X sama dengan berapa? Ini X sama dengan 2. Oke, maka hasilnya adalah Z aksen. Nah, sekarang kita hitung, kita gunakan rumus yang ini tadi. Rumusnya adalah 2 kali K. Karena ini K-nya adalah 2, berarti ya 2 kali 2. Terus dikurangi X, karena X-nya adalah 3, berarti dikurangi 3 gitu. Koma Y. Y-nya tetap, berarti tetap kita ambil huruf atau negatif 4 ini sebagai pengganti Y-nya. Kayak gini deh. Maka Z aksen hasil akhirnya adalah 2 kali 2 kan 4. 4 dikurangi 3 adalah 1. Terus koma negatif 4. Dah selesai. Jadi ini koordinat Z aksen ya, jika titik Z direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2. Jadinya adalah Z aksen 1, negatif 4. Oke, terjawab ya soal nomor 3. Sampai sini bingung nggak? Nah, supaya enggak bingung, memang penggunaan soalnya ini harus kamu latih ya dek ya. Kok penggunaan soal? Penggunaan rumusnya ini harus kamu latih untuk mengerjakan banyak soal. Mudah kok, tinggal 2 kali K, terus dikurangi X, Y. Pokoknya Y-nya ini angkanya tetap. Kalau ini negatif 4 ya tetap negatif 4. Yang berubah hanya depannya aja, atau X-nya ini ya, X-nya berubah, tadinya 3 tuh berubah menjadi 1.
Ya, angka 2-nya di sini memang bawaan rumus, jadi 2 kali K. Kebetulan aja ini K-nya angka 2, berarti ya 2 kali 2 gitu deh. Nah, dan rumus ini tuh ada di bagian bawah, masih di halaman 160. Nanti bisa kamu baca sendiri ya. Dah, sekarang pokoknya intinya soal nomor 1, 2, dan 3 di halaman 160 ini sudah selesai Kak Sari bantu. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kamu tanyakan di kolom komentar. Tetapi ini setelah Kak Sari baca, di bagian bawahnya ini ada sedikit soal yang bisa kok langsung kita jawab sekalian di video ini ya Dek ya, supaya nanti kamu dapatnya tuh utuh. Kalau tadi kan masih refleksi titik terhadap garis X sama dengan K. Nah, di bagian bawahnya itu ada pertanyaan jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H. Sekalian aja Kak Sari bantu jawab ya, sampai halaman 161. Tinggal dikit kok Dek, ini dia. Nah, di bagian ini nih, kita baca dulu. Berdasarkan eksplorasi 3.5 yang barusan kita kerjakan tadi, dapat diperoleh sifat 3.6 berikut. Sifat 3.6, refleksi terhadap garis. Bayangan dari titik P, X, Y yang direfleksikan terhadap garis X sama dengan K adalah P aksen 2K kurangi X, Y. Nah, ini kan persis dengan rumus yang Kak Sari catatkan tadi. Ini loh, 2K kurangi X, Y. Memang Kak Sari juga melihatnya dari sini ya. Oke, nah yang Kak Sari maksud pertanyaan berikutnya di bagian bawahnya ini nih. Selanjutnya, bagaimana cara untuk merefleksikan titik terhadap garis Y sama dengan H? Oke, langsung aja Kak Sari catatkan rumusnya ya. Kalau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H itu jadinya gimana? Kita misalkan kita punya titiknya adalah titik T ya. Titik T koordinatnya adalah X, Y. Nah, jika direfleksikan, kita tulis dulu refleksi terhadap garis Y sama dengan H, maka ini nanti jadinya adalah T aksen, koordinatnya X-nya sekarang tetap. Nah, yang berubah adalah koordinat Y-nya. Y-nya berubah menjadi gini, 2H dikurangi Y. Nah, 2 ini memang rumus, dikali H hanya ngambil dari sini. Terus dikurangi Y. Y-nya ambil angka dari Y yang di sini. Ini dia Dek, untuk menjawab pertanyaan di bagian bawah halaman 160 itu ya. Jadi, kita kan tadi ditanya bagaimana cara untuk merefleksikan titik terhadap garis Y sama dengan H. Caranya kita gunakan rumus ini, yaitu T aksen menjadi X, 2H kurangi Y. Ya, sudah terjawab ya. Nah, ini rumusnya dari mana Kak? Kalau Kak Sari sih ya memang udah tahu dari banyak buku. Tetapi barangkali di buku ini pun pasti ada. Kamu baca aja ya Dek ya. Tapi kalau di buku ini nggak ada ya udah langsung kamu tulis sekalian dihafalkan. Nah, di halaman 161 juga ada pertanyaan lanjutannya, tapi sepertinya mirip deh di halaman 160 ini. Kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Nah, ini dia di halaman 161, ayo berpikir kreatif 3.1. Kita ditanya, dapatkah kamu menentukan koordinat hasil bayangan refleksi terhadap garis Y sama dengan H? Ya udah kita jawab dapat atau bisa. Caranya gimana? Caranya dengan menggunakan rumus yang ini tadi. Catat ulang aja ya. Tadinya koordinat titik T misalnya yaitu X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H menjadi T aksen X, 2H kurangi Y, seperti itu. Oke, jadi ini terjawab juga ya untuk bagian ayo berpikir kreatifnya. Udah selesai. Berarti dari halaman 159, 160 dan 161 sudah Kak Sari bantu bahas. Mudah-mudahan kamu tambah paham ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tetap kalau pertanyaannya pertanyaan singkat bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti Kak Sari bantu jawab. Tapi kalau pertanyaannya panjang atau berupa soal, di dalam grup aja ya Dek ya tanyanya. Ini dia untuk masuk ke grupnya 081 456
10, 9, 8, 7, 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.